Selamat siang, kita dari SMK Telkom Malang, tim Moklet 22. Seiring berjalannya teknologi yang selalu berkembang, maka di Indonesia sendiri ada kerugian yang benar-benar berdampak negatif pada kita. Itu kita bisa lihat contoh asli penelitian dari MIAP bahwa tahun 2002 sampai 2005 ada kerugian sebesar itu 4,4 triliun dari pemalsuan saja. Dilanjutkan masih ada lagi 2010 meningkat sampai ke 37 triliun. Dan juga 174 ribu lapangan usaha yang berpotensi hilang. Nah, dan solusinya adalah kita menciptakan produk yang bernama Listcap. Listcap ini perantara antara customer dan produsen untuk memastikan barang itu asli apa enggak. Jadi produsen sama customer sama-sama diuntungkan. Customer tidak ragu barang itu palsu dan produsen tidak ragu bahwa barangnya akan dibajak atau tidak. Nah, sebetulnya di sini apa sih yang kita jual? Yang kita jual adalah solusi tapi solusi yang bisa dikomersialkan. Nah, maksudnya itu gimana? Maksudnya itu kita memberikan identitas atau lisensi unik pada setiap badan usaha agar bisa diterapkan di produk-produknya. Misalnya nih, Nike memproduksi dalam sehari 100 pasang sepatu, entah itu beda ataupun sama tipenya. Jadi otomatis mereka dalam sehari membeli 100 produk unik berbeda di badan usaha kita. Nah, bisa bayangkan apabila kita memiliki 10 relasi dengan dikalikan berapa kali produksi dalam sehari, berapa besar income kita dalam sehari. Terus yang kedua, siapa sih target kita, target pasar kita? Pertama adalah badan usaha yang notabene sering dipalsukan, misalnya ya kayak Nike, Apple yang sering dipalsukan sama Cina atau lainnya. Yang kedua adalah UKM kecil yang sedang berkembang. Nah, poin bangga orangnya itu ada di sini. Jadi kita selain isinya dalam berbisnis, kita juga membangkitkan UKM kecil yang sedang berkembang. Jadi ini loh, kan biasanya ada UKM yang baru bangun sedikit agak tinggi, belum bisa dipalsukan sama yang lain. Jadi membunuh ekonomi mereka. Nah, itu poin bangga orangnya ada di sini. Selanjutnya, kembali ke produk. Nah, di sini kita sudah memiliki interface. Nah, di sini sebenarnya sudah ada revisi dari saran-saran tadi bahwa kita baru punya dua, yaitu untuk scan sama publish. Di sini scan digunakan untuk men-scan barcode yang telah kita produksi, yang kerjasama dengan misalkan tadi contohnya Nike. Nah, kita mendapatkan income dari per produk yang kita jual yang ber barcode kita atau lisensi. Nah, kita nanti juga ada namanya publish untuk mengiklankan aplikasi kita sendiri. Nah, dan juga di publish ini kita nanti banyak keuntungan dari konsumen bisa berkomentar. Misal, oh ini aplikasi ini benar-benar bisa untuk membedakan mana barang yang asli, mana yang palsu. Satu menit. Apakah income kita hanya dari pengusaha badan usaha yang besar-besar atau UKM saja? Tidak. Kita menyediakan fitur advertisement. Jadi selain dari perusahaan-perusahaan, kita mendapatkan income dari advertisement yang ada di layar pertama. Yang ada di layar pertama digabung dengan login. Tidak menutup kemungkinan aplikasi kami akan dituntut oleh pemerintah, maksudnya dipakai untuk pemerintah, untuk instansi-instansi pemerintah seperti surat-surat penting yang kerap dipalsukan, misalnya ijazah atau apapun, uang, itu mungkin bisa dimasukkan ke situ. Waktu habis, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke. Ini apa? Mengamalkan bahasa. Ini tadi contohnya Nike. Bisa nggak contohnya yang selain Nike? Kan gini, pengalaman saya juga sepatu Nike. Tapi kalau saya mau beli Nike, saya nggak akan beli offline. Saya biasanya belinya langsung ke Sportation atau langsung ke outlet Nike yang di mall. Ya, oke. Kita langsung kena ke Malang sendiri. Di Malang banyak brand-brand kaos atau sepatu yang dikeluarkan oleh UKM kecil sendiri. Seperti contoh
punya kakak saya ada di Malang. Nah, di situ kakak saya pernah curhat, dia kesusahan untuk penjualan ke luar. Selain itu juga ke lokal sih juga, karena mereka tersaingi oleh produk KW yang lebih disukai karena mereknya kelihatan asli padahal barangnya enggak. Nah, dari situ kita itu pengennya itu selain UKM tadi bisa naik terus. Jadi kadang ada naik langsung dijegal. Contoh barangnya ditiru dijual. Yang laku ternyata yang KW aja, ternyata yang asli mati, akhirnya bangkrut. Nah, di situ kita membantu UKM kecil. Yang untuk perusahaan yang besar kita cuma untuk membantu income kita untuk mendukung UKM kecil di Indonesia kembali. Gitu. Saya komen kecil aja ya. Misalnya nih di Jawa Timur aja. Jawa Timur tuh jumlah UKM ini misalnya ada 6 juta jumlah, misalnya ya. Kemudian yang tertarik nih kira-kira 10% aja. Itu berapa tuh berarti? 10% dari 6 juta berapa? 10%. Nah, 600 ya, ya 600 ribu ya, ya oke 600 ribu. Nah tapi kan kamu validasi 600 ribu itu gimana caranya? Kita kan sebagai penyedia sistem juga, jadi kita menyambung database mereka. Nah otomatis kita tidak perlu repot untuk membangun server sendiri yang biayanya pasti mahal. UKM tuh mana ada database? Ini toko sepatu di Pasar Atum, untungnya bisa puluhan juta loh, ratusan juta bahkan, tapi nggak ada database. Mungkin gini ya, kalau nggak semua produk Indonesia itu bagus. Nah, kita mendukung produk Indonesia dari satu, kalau misalnya produk itu benar-benar bagus, itu baru bisa masuk lisensi kita. Jadi orang luar mau membeli produk dari Indonesia itu sudah terpercaya lewat lisensi kita. Ya ini harus banyak PR ya. Idenya sih keren sih, tapi pas begitu eksekusi ya, gimana cara ngejalaninnya? Misalnya kalau tiba-tiba ada 2 UKM dari kota berbeda, ternyata nih produknya mirip-mirip. Nah ketika mereka upload, kemudian prosesnya bagaimana? Proses validasinya, SOP-nya seperti apa? Nggak gampang lah itu. Paten aja itu 1 tahun loh butuh waktu. Akhirnya pakai namanya pending paten gitu. Nah ini kalau mau serba cepat, wah itu gimana? Kemudian tantangan kedua, saya tuh yang ada di screen paling depan saya di HP itu adalah chat, karena itu saya selalu akses ya. Nah, gimana caranya supaya list cap ini ada di depan screen saya, yang paling depan? Kan nggak selalu saya mau beli, itu selalu saya, ya begitu ya. Apalagi mental Indonesia kadang-kadang nggak, ngapain harus asli kalau yang murah keren dan lebih mahal kan? Lebih murah begitu kan? Dan tapi bagus juga seperti itu. Itu edukasi pasar juga sulit di situ. Nah, untuk menjaga traffic agar aplikasi ini selalu diakses, kita menambahkan fitur satu lagi, yaitu hot deals and promo. Jadi, hot deals and promo. Nah, fitur itu fungsinya untuk mempermudah pengguna untuk mencari promo apa aja yang ada di hari itu. Jadi, walaupun mereka nggak beli barang asli atau KW-nya untuk membedakan atau enggaknya, mereka paling nggak tetap menggunakan aplikasi kita untuk mencari ada promo apa aja di hari itu, terus harus kapan. Itu untuk menjaga traffic agar aplikasi kita tetap berjalan. Ya, terakhir ya, saya cuma pengen tahu ini ngeceknya cuma sama barcode aja ya? Ya, untuk memudahkan user ya tinggal scan. User kan pengennya minta mudahnya aja. Jadi ada barang, tinggal scan, wah ini asli, ada detail barangnya ini made in mana, terus mereknya apa gitu, ori atau tidaknya itu ditampilkan semua. Jadi kalau saya nembak barcode-nya persis gitu pasti tembus juga ya? Oh nggak bisa. Kita punya sistem algoritma sendiri. Les. Biar teman saya jelaskan. Jadi misalnya kita barang yang belum terjual atau belum tersold out itu masuk di dalam database belum terjual. Kalau misalnya pemilik toko itu ada user sama ID-nya sendiri sama password, nah itu mengklik sold out tersebut itu
barang yang ada di belum terjual itu akan database-nya berpindah ke barang yang sudah terjual. Jadi kalau misalnya barcode di scan kembali, itu akan ada tulisannya sold out. Jadi barang itu sudah terjual. Ini berasumsi kalau kalian punya database semua dari pabrik, satu kan? Kasih tahu. Yang kedua adalah dari merchandiser, jadi dari para penjual. Asumsinya begitu kan? Kalau nggak punya, Ya kita yang melayani kita yang menjaga server terus database. Jadi mereka itu membayar untuk itu. bayarnya berapa sih? Kalau misalnya saya punya barang terus minta dibelikan, bayarnya Misalnya berapa? satu perusahaan satu kali produksi. Kita walaupun kita 5.000, kita pun sebelumnya untungnya udah banyak. Apalagi relasi kita misalnya ada 60, berapa kali produksi dan dikalikan dengan relasinya. Nah sebetulnya target utama kita itu bukan UKM, target utama kita adalah global, pasar global jadi kalau misalnya target kita global, kita bisa main harga di sana. Jadi mata uang dolar mau sendiri kan tinggi, jadi income-nya kalau ke Indonesia jadi dikonversinya lebih tinggi lagi. Oke. Terima kasih untuk dilanjutkan. Terima kasih dari tim